Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, mengucap syukur kalau pagi hari ini kita semuanya boleh ada. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita satukan hati, karena firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya pagi hari ini biarlah hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Mari kita menaikkan syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Gembala yang baik, Dia Gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau, membawa kita ke air yang tenang. Dia menyejukkan jiwa kita, memberikan kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan.
pagi hari ini kami seperti tanah yang kering merindukan air. Seperti itulah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sungguh kami haus akan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini boleh memperbarui hati dan pikiran kami. Pagi hari ini kami yang datang dengan segala kelemahan, kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya. Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya mohon dengan kasih, Bapak Samuel akan membuka di dalam doa. Kami tahu dan kami merasakan bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu. Sebab itulah kerinduan hati kami bahwa kami ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, biarlah kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang ada di dalam pikiran kami, apapun yang ada di dalam hati kami, hanyalah Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Tuhan hadirat-Mu ini dengan pengucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri salam dulu kepada saudara di sebelah kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Seberapa dari kita semuanya yang sepanjang minggu ini sudah merasakan kebaikan Tuhan? Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Sepanjang minggu ini kita sudah merasakan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita akan pujikan pujian. Haleluya. Mari kita bersuka cita, mari kita bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya kita mempunyai Allah yang dahsyat. Kita mempunyai Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Sungguh kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami percaya bersama Tuhan kami mampu melakukan segala perkara. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Katakan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Haleluya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Sama-sama kita katakan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaiblah Kau Yesus. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Saya percaya bahwa kita semuanya memiliki Tuhan yang ajaib. Saya yakin ada banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang tidak mungkin buat kita itu mungkin buat Tuhan. Mari kita akan pujikan besarlah Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami lipat dengan syukur Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Tuhan itu baik buat kami. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak benar. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung
kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami hati seperti tanah yang subur. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami.
percaya Engkau Allah yang mendengar kami Tuhan ketika kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyendengkan telinga-Mu ketika kami ada dalam tangisan dan ratap kami Tuhan. Dan pada pagi hari Bapa, setiap pribadi kami Tuhan yang kami tidak tahu satu dengan yang lain segala kebutuhan kami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, jauh lebih mengenal kami lebih kedalaman hati kami Tuhan. Dan ajar kami untuk berpaut dengan hati-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tinggal di dalam hati-Mu sama seperti Engkau mengasihi kami. Engkau punya rencana besar dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Dan biar sekiranya firman ini boleh menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Yang ada sukacita boleh kasih tos kanan kirinya, katakan saya ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kami dalam ibadah bisa mendapatkan sesuatu, kami bisa menangkap sesuatu. Segala apa yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, saya percaya itu semua dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Dan rugi sekali kalau bisa sampai kita nggak mendapatkan sesuatu dari pemberitaan firman Tuhan, dari hadirat Tuhan yang sudah dibangun sedemikian rupa. Amin. Ya, mari silakan ditampilkan slide-nya. Bisa ditampilkan slide-nya. Saya mau membahas tentang karakter Kristus karena kami masih tetap ada dalam rangkaian minggu-minggu membahas soal karakter Kristus. Saya mau membahas salah satu karakter Kristus yaitu fokus, ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya segala apapun yang Ia kerjakan tersistematis dengan sangat baik. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, pelayanan-pelayanan Kristus dikerjakan dengan sempurna, ya, sekalipun menghadapi tantangan-tantangan yang tidak enak, tapi semuanya dikerjakan Tuhan dengan sangat sempurna, ya. Nah, sebelumnya next saya mau mengulas sedikit apa itu fokus, ya. Fokus adalah titik utama dari sesuatu, ya. Merupakan sebuah perhatian atau minat yang dijadikan sebagai pusat perhatian oleh seseorang, ya. Kalau Bapak Ibu suka memasak, Bapak Ibu punya hobi-hobi tertentu, pasti hobi-hobi itu menjadi pusat perhatian, ya. Kalau misalnya ada yang suka untuk mengolah kopi, pasti dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Mungkin dia tidak sekolah barista, tapi dia persiapkan dirinya dengan alat-alat untuk mengolah kopi, ini lain sebagainya, gitu ya. Supaya apa? Supaya minatnya ini, fokusnya dia yang sedang dia minati ini bisa ditekuni dengan baik, ya. Itu fokus, menjadi titik utama dari sesuatu yang dijadikan perhatian dan minat, ya. Fokus juga merupakan sebuah kemampuan, ya, kemampuan untuk memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu, ya. Makanya kalau misalnya kami sedang ada dalam rapat, dalam pertemuan, ya, seringkali ada undangan-undangan dari si pembawa acaranya untuk ayo kita fokus, maksudnya adalah untuk memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu. Kalau kami tidak bisa memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu yang sedang kami simak, otomatis kami bisa dibilang sebagai orang yang tidak fokus, ya. Sederhana sekali, ya. Next. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Kalau Bapak Ibu yang suka masak, ya, yang suka ngolah makanan, pasti akan menganggap bahwa ini daging giling. Ini bukan daging giling Bapak Ibu, ini kain pel. Ini kain pel. Next. Kalau Bapak Ibu suka ke bioskop, ya, pasti akan mengira ini brondong, popcorn. Bukan Bapak Ibu, ini pasir koral. Nah, selanjutnya, apalagi kalau Bapak Ibu suka ngemil, ya. Melihat ini pasti akan terpikirkan ini adalah es krim coklat. Padahal kalau misalnya kita lihat bungkusnya, judulnya epoxy resin. Ya, ini adalah lem kayu. Ya. Perhatikan bahwa kemampuan untuk kita memberikan fokus terhadap sesuatu itu sangat penting sekali. Karena kalau misalnya sampai kita tidak fokus terhadap sebuah objek yang sedang kita simak, otomatis pasti informasi nggak akan kami dapat dengan maksimal. Ya. Papa saya punya bengkel, karena papa saya
tukang besi, akhirnya punya bengkel besi dan sebagainya gitu, bikin teralis, kanopi dan lain sebagainya. Anak buahnya sedang mengerjakan kerjaan, lagi bikin kanopi, sedang ngelas, sedang ngecat. Lalu biasanya kalau tukang-tukang begitu kan ngerjainnya di bawah matahari supaya cepat kering. Ketika sedang dicat, terik sekali, panas, akhirnya membuat orang ini kehausan. Ya, dengan terburu-buru, tergesa-gesa, dia lihat ada satu botol aqua dengan cairan putih di dalamnya, langsung dia tegak. Gak ada hitungan jam, masuk rumah sakit. Ternyata yang dia minum bukan air putih, thinner, betul. Ya, perhatikanlah bahwa menaruh perhatian terhadap sesuatu itu sangat penting sekali. Kenapa menjadi sangat penting? Karena Yesus pun juga merepresentasikan teladan fokus ini dalam pelayanannya sehari-hari yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya bisa teladani nilai-nilai tersebut. Next. Ya, titik fokus kita menentukan tindakan kita selanjutnya dalam kehidupan. Ya, setuju ya? Titik fokus kita menentukan tindakan kita selanjutnya dalam kehidupan. Kalau kami berfokus kepada pekerjaan kami, otomatis tindakan selanjutnya kami akan menekuni pekerjaan kami. Kalau kami sedang fokus dengan perasaan kami sedang ada dalam kebencian dengan seseorang, maka tindakan kami selanjutnya, kalau kami tidak dituntun oleh Tuhan, pasti tindakan-tindakan yang entah itu merealisasikan dendam, mewujudkan kalau kami sedang marah sama orang itu harus dibalas dan lain sebagainya. Kalau kami tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya, ada sebuah riset yang disampaikan next oleh Bilangan Research Center di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu agak kecil tulisannya, piramidanya. Ini merupakan sebuah piramida tentang bagaimana orang percaya memiliki pertumbuhan. Dan kalau misalnya dia fokus, maka sasaran-sasarannya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah ketika orang percaya kenal Tuhan Yesus, maka yang pertama dimiliki dia adalah puncak yang paling atas, yaitu basic belief, iman dasar. Ya, ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, ya mengerti firman Tuhan, menerima pemberitaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan atau dari orang-orang di sekitar kami ada di fase pertama yaitu basic belief. Ya. Mengenai kognitifnya dulu yang disentuh, ya, pengetahuannya dulu. Oh, Yesus itu seperti ini, Yesus juru selamat. Kenapa dia juru selamat? Karena dia mengorbankan nyawanya, memberikan keselamatan buat manusia dan lain sebagainya. Ya, kognitifnya ke sana. Tapi arah dari pemahaman yang kami terima itu, ya, sudutnya itu bisa beragam antara ke pengalaman kami, sisi afektif kami. Ya, tentang bagaimana kami merasakan pertumbuhan rohani kami di dalam Tuhan. Yang selanjutnya tentang konatif. Konatif yaitu tentang bagaimana kami ketika fokus di dalam hadirat Tuhan, ketika kami fokus dalam perjalanan kami mengikuti Yesus, ada eksekusi yang kami lakukan. Ya, jadi tidak hanya sekedar kami mengalami dan menyimpan itu buat diri kami sendiri, tapi kami realisasikan itu buat orang lain. Ya, ketika kami punya iman dasar, basic belief-nya, selanjutnya ada external practice. External practice maksudnya adalah sebuah tindakan, ya, karena itu sisinya ke sisi konatif, sebuah tindakan yang kami realisasikan sebagai wujud dari iman dasar kami. Nah, ini yang disebut sebagai api mula-mula. Ketika kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menggebu-gebu, bersemangat sekali. Pelayanan, kami lakukan apapun juga yang bisa kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Kalau bisa nggak pulang gereja. Karena kenapa? Karena kami selalu rindu untuk melayani Tuhan. External practice. Ya, kalau dari sisi afektifnya, dari sisi pengalamannya, ada yang namanya exclusivity. Jadi ada pemahaman yang lebih mendalam lagi, lebih dalam dari sekedar iman dasar. Karena kenapa? Karena ada rema yang mulai didapatkan. Ya, tersimpan di dalam hati kami dan iman itu menjadi unik. Bukan hanya sekedar kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan Yesus menebus dosa kami, tapi ada sebuah perkenalan yang jauh lebih intim. Karena kenapa? Karena Bapak, Ibu, saya dan saudara sudah mengalami apa yang namanya rema itu, exclusivity. Ya, jadi remanya itu eksklusif buat saya, eksklusif buat Bapak Ibu, nggak bisa disamakan. Ya, selanjutnya ya tentang bagaimana dari external practice itu, ya biasanya api mula-mula itu rajin untuk melakukan segala sesuatu di gereja, tapi selanjutnya mulai terjadi apa yang namanya personal practice. Personal practice itu tentang bagaimana kami mulai sadar bahwa jangan cuma sekedar kami melayani, tapi pemahaman kami harus lebih kepada membangun disiplin rohani kami masing-masing. Tentang bagaimana kami mulai ingat bahwa enggak cuma sekedar kami pelayanan, diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan, enggak cuma sekedar kamu memberikan pelayananmu di gereja, tapi layanilah dirimu.
ya, tentang bagaimana kami membangun disiplin puasa, disiplin berdoa, disiplin memberikan persembahan dan persepuluhan yang sudah kami bahas beberapa bulan lalu, ya. Dari sisi afektif, ya, tentang rema itu semakin mendalam lagi dan akhirnya menjadi sebuah experience, tentang menjadi sebuah pengalaman yang jauh lebih dalam lagi. Lalu ketika pengalaman itu sudah jauh lebih mendalam, akhirnya sampailah kepada fase yang paling terakhir, yaitu meaning. Tentang bagaimana orang-orang percaya gak cuma sekedar mengalami, tapi memiliki pemahaman, memiliki pengertian-pengertian yang sangat mendalam tentang apa itu firman Tuhan, siapa itu Kristus, ya. Dan dari sisi konatifnya, kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan pelayanan di gereja, ya, mempraktekkan pelayanan untuk dirimu sendiri, untuk diri kami sendiri, selanjutnya adalah kami dimampukan untuk menjadi pemberita firman Tuhan atau memuridkan orang-orang di sekitar kami, ya. Fasenya seharusnya adalah seperti itu, ya. Next. Ya. Jadi maaf nih fontnya agak salah. Jadi bisa kami bagi bahwa untuk bertumbuh secara sehat di dalam Tuhan, fokusnya itu adalah 3 aspek ini. Passion, compassion, dan resolve. Apa itu passion? Passion adalah rasa haus kepada hadirat Tuhan. Ya, mari kami telusuri hati kami. Apakah kami di dalam pertumbuhan perjalanan iman kami ini, kami sudah sampai di fase ini, ya. Passion tentang bagaimana kami ketika datang ke dalam hadirat Tuhan, ketika datang ke gereja, nggak cuma sekedar kami berpikir ya karena saya orang Kristen hari Minggu ya saya harus datang ke gereja. Enggak, tapi ada passion, ada hasrat, ada sebuah keinginan di dalam hati kami yang kami mau letupkan di dalam hadirat Tuhan. Haus sekali dengan hadirat Tuhan. Selanjutnya compassion, tentang belas kasihan kepada jiwa. Enggak cuma sekedar iman itu bertumbuh dan berfokus kepada diri kami sendiri, tapi itu menyebar keluar dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Apakah kami sudah ada di sana? Ketika kami melihat ada orang-orang di sekitar kami, timbul belas kasihan. Melihat mereka gak usah sampai mempertobatkan, mendorong mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minimalnya adalah ketika mereka sedang ada dalam kesusahan, kami tidak menutup hati dan menutup mata. Ya, ada sebuah perasaan yang Yesus pasti akan lakukan ini kalau dia sedang berhadapan dengan situasi ini. Ya, selanjutnya adalah resolve, tentang bagaimana menjadikan pekerjaan Tuhan, ya, orang-orang yang sudah bertumbuh dan fokus di dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan, gak cuma sekedar punya hasrat untuk ketemu Tuhan, gak cuma punya hasrat untuk menolong sesama, tapi dia menjadikan pekerjaan Tuhan itu sebagai prioritas, ya. Apapun yang ia kerjakan, baik itu pelayanan di gereja maupun di luar, sudah gak jadi beban buat dia. Sudah gak jadi perhitungan buat dia. Kalau aku melakukan ini untung gak ya? Kalau aku melakukan ini pengorbananku apa? Apa yang harus aku buang kalau aku melakukan pelayanan ini dan lain sebagainya? Enggak, udah gak terpikir itu lagi. Dia menganggap bahwa pekerjaan Tuhan adalah sebuah kesenangan dalam kehidupannya. Kenapa dibagi menjadi 3 ini? Karena Yesus melakukan ketiga hal ini. Dia punya passion, dia punya compassion, dia punya resolve. Amin. Ya, next. Ya, ini presentasinya yang diambil sekitar tahun 2018, karena ini riset yang diambil di tahun 2018. Ya, pertumbuhan jemaat gereja di Indonesia ketika dilakukan sebuah riset terhitung bahwa masih melakukan pelayanan sekitar 63,2%. Orang-orang yang mengaku bahwa saya masih melayani 63,2%. Tapi orang-orang yang tidak melayani ada 36,8%. Mungkin kami kalau misalnya melihat grafik seperti ini, kami mulai mungkin berpikir, oh enggak apa-apa, tenang, yang pelayanan masih banyak. Tapi perhatikanlah yang tidak pelayanan, presentasi yang tidak pelayanan. Ini orang Bapak Ibu, bukan tempe, ya. Yang tidak pelayanan masih banyak, 36,8% orang di Indonesia, orang percaya masih menutup dirinya untuk pelayanan. Artinya apa? Artinya mereka belum bisa menemukan fokus mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Ya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa anak manusia datang ke muka bumi untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Lantas bagaimana dengan pribadi kami masing-masing?
Ya, apakah kami sebagai anak Tuhan hanya ya yang penting saya 3D, datang duduk duit, ya. Enggak mau melakukan ini, enggak mau melakukan itu. Kalau misalnya ada yang menjadi kebutuhan di dalam gereja, aku menutup mata karena itu bukan kepentinganku. Kalau ada sesama jemaat yang ada butuh pertolongan, aku menutup mata karena itu bukan kepentinganku. Itu nanti bisa ditangani sama gereja. Ya, masih ada 36,8%. Next. Ya. Ini diambil dari sekitar ada beberapa ribu orang ya yang tidak sesuai surveinya, ada sekitar 35 orang di situ ya yang jawabannya agak ngawur-ngawur. Lalu sekitar 184 orang ini jawabannya masih ada 46,2% yang tidak melayani. Lalu yang jawabannya akurat yang sesuai dengan surveinya ada sekitar 918 orang, dan di sana nyatanya masih ada 34,3% orang di Indonesia, orang percaya, orang anak Tuhan yang tidak melayani. Ya, hanya sekedar menjadi penonton di gereja. Masih belum mengetahui fokus hidupnya, ya. Ketika saya bicara soal pelayanan di sini, jangan sampai Bapak Ibu menganggap pelayanan hanya sekedar ini, enggak. Ya, tapi tentang bagaimana kami menyalurkan kasih Tuhan di sekitar kami, ya. Sudah berapa banyak orang ketika kami bertemu dengan dia, kami bersaksi tentang Kristus. Sudah berapa banyak orang ketika dia sedang membutuhkan pertolongan kami, minta untuk dikunjungi, minta untuk curhat, minta untuk kami datang berkunjung ke rumahnya karena mungkin dia punya masalah dalam hidupnya, tapi kami masih menutup diri kami, masih menutup hati kami. Ya. Fokus Tuhan di dalam pelayanannya di dunia bukan sekedar untuk mementingkan dirinya, tapi ada kebutuhan-kebutuhan orang di luar sana yang sedang memanggil untuk menerima jawaban. Next. Seorang penulis, teolog, mungkin Bapak Ibu, mungkin yang remaja-remaja tahu ada filmnya Chronicles of Narnia. Seorang bernama C.S. Lewis dari bukunya Problem of Pain, dia mengatakan bahwa Allah berbisik kepada kita ketika kita sedang ada dalam rasa senang. Ya. Berbicara ketika kami sedang ada dalam keadaan sadar, tapi berteriak ketika kami dalam keadaan sakit. Kenapa harus berteriak dalam keadaan sakit? Karena itu cara Tuhan untuk bisa membangkitkan semangat, membangkitkan kasih yang sudah lama terkubur di dalam dunia yang dikatakan sama C.S. Lewis sebagai dunia yang tuli, yang deaf. Ya. Jangan sampai pada akhirnya kami harus diteriaki Tuhan, ya, ketika kami sudah dalam keadaan yang sangat kritis, sudah sangat terpuruk, kami dalam keadaan bangkrut baru kami bilang, Tuhan, aku akan melayani Engkau kalau Engkau memulihkan perekonomianku. Tuhan, aku akan melayani Engkau ketika Engkau sudah menyembuhkan penyakitku ini lain sebagainya. Ya, Tuhan berteriak, sudah terlambat, Nak. Ya, sudah terlambat. Karena kenapa? Karena ketika kamu senang, suara Tuhan tidak didengar. Ya, sampai akhirnya Tuhan berteriak ketika kami sedang ada dalam kesakitan. Apakah harus sampai Tuhan melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Next. Apa yang bisa kami pelajari dalam kehidupan Yesus yang penuh fokus dalam pelayanannya? Yang pertama adalah Yesus fokus kepada iman. Ya, perhatikan, kita buka Alkitab kami sama-sama Bapak Ibu di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ini cerita yang sudah sering kali kita dengar, tapi kami akan baca ini kembali. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang masuk, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikanlah bahwa pencobaan yang Yesus pernah alami selama 40 hari 40 malam di padang gurun itu bukan hanya sekedar pencobaan yang hanya menyenggol sisi jasmaninya saja, ya, sisi perut, sisi harga dirinya sebagai putra Allah, enggak, ya. Tapi Yesus dicobai tentang bagaimana dia goyah enggak imannya untuk tetap menjalankan misi ini, ya. Yesus pergi ke padang gurun enggak cuma sekedar tamasya, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah misi yang memang harus dilakukan olehnya. Ya, bahwa ia tahu dalam pribadinya dalam Filipi pasal 2 bahwa ia ini anak Allah. Ya, tapi dia diutus ke dunia untuk mengosongkan dirinya, ya, untuk tidak lagi menggunakan sisi kealahannya sebagai modal dia hidup di bumi, ya. Dia bisa saja menunjukkan kemampuan kepada kemahakuasaannya kepada iblis, tapi dia memilih untuk tetap melanjutkan kecintaan Bapaknya. Ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7, ya. Dia memilih untuk mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai anak Allah, mengambil rupa sebagai anak manusia, bukan hanya sekedar menjadi anak manusia, tapi dia bahkan mati secara mengenaskan di dalam Filipi 2 pasal 6 ayat 7, ya. Fokus Yesus kepada imannya. Next. Iman adalah modal kita untuk memperoleh pembenaran dan keselamatan di dalam Kristus. Roma 5 ayat 2. Monggo Bapak Ibu kita buka dulu supaya kami tahu firman Tuhan ini bicara soal apa. Roma pasal 5 ayat 2. Roma pasal 5 ayat 2. Mungkin Pak Jemri bisa minta tolong bacakan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Amin. Pastinya saya percaya Bapak Ibu tahu, ya, mengerti dan memahami ini bahwa untuk kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, kasih karunia bicara soal keselamatan yang Tuhan sediakan, modalnya cuma satu, tiketnya cuma satu, yaitu iman. Ya, ketika kami percaya kepada Tuhan, Yesus itu modal kami, jalan masuk kami untuk kami dilayakkan menerima pembenaran dari Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, next. Ya, dan bukan sebagai tolak ukur seberapa tinggi derajat kami di dalam kehidupan masyarakat. Ya, mungkin di zaman Tuhan Yesus godaan imannya ya seperti itu. Ya, dia dicobai dengan keadaan perutnya, harga dirinya dan lain sebagainya. Ya, tapi di zaman sekarang pun tidak berbeda jauh sebenarnya. Ya, ini godaan iman yang seringkali terjadi di kalangan anak-anak muda atau bahkan para orang-orang produktif zaman sekarang, ya. Yang pertama adalah tentang tren investasi. Bapak Ibu coba diperhatikan bahwa beberapa tahun yang lalu tren soal reksadana dan lain sebagainya itu nggak sampai dipopulerkan di media-media sosial. Aplikasi-aplikasinya belum terlalu muncul karena perkembangan teknologi juga belum ada. Tapi sekarang ketika ada perkembangan teknologi yang semakin pesat, tren ini mulai muncul di masyarakat. Tentang bagaimana enggak cuma sekedar orang tua saja yang punya investasi, karena biasanya investasi model lamanya orang tua biasanya bukan reksadana atau asuransi lain sebagainya, obligasi atau apalah yang gasi-gasi itu, ya. Tapi lebih ke punya tanah ya biasanya ya. Kalau investasi orang lama itu ya, punya emas, beli emas nanti dijual waktu pas harganya lagi naik kan gitu, ya. Tapi zaman sekarang yang namanya investasi itu sudah bukan cuma sekedar populer di kalangan orang-orang produktif, bapak-bapak yang orang-orang dewasa, tapi merajah sampai ke anak-anak. Ya, di
tularkan dengan sedemikian rupa, bahasa promosinya dengan sangat blak-blakan supaya kamu sedari dini harus punya investasi, ya. Memang bagus, ya. Tapi pada akhirnya ketika kami ada dalam lingkungan di mana kami sendiri tidak mampu sedangkan orang lain mampu, ya, circle seperti itu, akhirnya mulai memunculkan banyak sekali orang-orang yang punya mental illness, punya sakit di kejiwaannya mereka. Karena ada di kalangan anak muda itu ada tren Bapak Ibu namanya FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out, artinya takut ketinggalan. Ya. Kelihatan dari tentang bagaimana penjualan handphone itu diinovasi dengan sedemikian rupa. Di zaman dulu yang namanya handphone keluaran terbaru itu muncul ya setahun sekali, ya. Dulu kan kita sering biasanya yang terkenal kan brandnya Nokia gitu ya. Setahun sekali baru muncul, ya. Sekarang yang namanya smartphone baru kita beli yang ini, ya, seperti saya dulu, baru saya beli yang ini, nggak ada 2 bulan tiba-tiba seri yang baru mulai muncul lagi, ya, dan mulai akhirnya timbullah pikiran di dalam benak saya, ya, di dalam benak saya ada pikiran yang kenapa kecepatan belinya, ternyata ada yang seri lebih terbaru lagi, gitu. Akhirnya muncul banyak mental illness yang seperti itu yang muncul di dalam pikiran atau kejiwaan anak-anak zaman sekarang, ya. Apalagi sekarang harga iPhone lagi turun ya Mas David, ya. Wah itu mulai dikejar, ya. Karena kenapa? Karena iPhone menjadi kiblat untuk tren, nggak akan gaul atau nggak akan dianggap sebagai anak zaman sekarang kalau nggak punya iPhone, ya. Jadi godaan iman saat sekarang ini budaya untuk bisa dianggap sebagai orang yang punya investasi, tapi juga di sisi lain uangnya juga di setting sedemikian rupa supaya keluar dengan deras gitu, ya. Budaya shoppingnya itu luar biasa, ya. Kalau nggak bisa bayar cash, tenang, ada cicilan, ya. Jadi bagaimana caranya kalau nggak ada uang itu tetap harus bisa belanja gitu, ya. Budaya investasi, budaya shopping ini sekarang ini sangat marak sekali di masyarakat, ya. Next, selanjutnya, fokus Tuhan nggak cuma sekedar kepada iman, tapi kepada misi. Yesus berjalan dari Galilea, dia mengikuti nubuat dari bapaknya. Matius pasal 4 ayat 13, mari kita baca lagi, Matius pasal 4 ayat 13 sampai 16. Kak Nelson bisa minta tolong dibacakan, tidak ada Bapak Sabar soalnya. Matius pasal 4 ayat 13 sampai 16. Zebulon dan tanah Naftali jalan ke Aus, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang dan besar yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, terima kasih. Penggalan ayatnya hanya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baca di rumah, ya, ayat sebelumnya itu bicara tentang ketika Yesus sedang berjalan di Galilea, dia dapat berita bahwa Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Dan Yohanes Pembaptis dan Yesus ini punya tali kekerabatan, masih bersaudara. Ya. Kalau saya ada di sisi itu sebagai manusia, lalu saya mendengar bahwa kakak saya ditangkap polisi karena dia menyebarkan firman Tuhan. Jujur dari hati saya yang paling dalam, saya nggak tega, saya mau tolong dia. Tapi Yesus nggak seperti itu. Fokus Yesus, sekalipun saudaranya ya ada dalam keadaan yang sedang tidak selamat, sedang ada di ujung tanduk. Tapi Yesus tetap memandang bahwa pekerjaan keselamatan yang sedang dikerjakan Bapaknya dalam dirinya itu jauh lebih mulia daripada keselamatan saudaranya sendiri. Ya. Kami ada dalam situasi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari keluarga orang-orang yang belum percaya. Lalu ketika keluarga kami mendapatkan diri kami ketika kami menerima Tuhan Yesus dan mendapatkan penolakan dari keluarga kami. Ya, saya percaya ada perjuangan, ada pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Dan kalau Bapak Ibu bisa melewati pergumulan-pergumulan ini, ketahuilah bahwa Yesus juga pernah mendapatkan tekanan-tekanan yang sama seperti itu. Ya. Next. Misi Allah kepada manusia adalah melanjutkan pekerjaan Yesus. Menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Ya,
ini tidak hanya sekedar dikerjakan oleh guru sekolah minggu, tidak hanya sekedar dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi dikerjakan kepada seluruh orang-orang percaya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar bilang kepada rasul-rasul, tapi rasul-rasul pun menyebarkan amanat ini kepada seluruh pendengar, kepada seluruh orang percaya. Untuk pergi jadikan bangsa yang belum mengenal Tuhan jadi muridnya Tuhan. Ya. Menjadi murid Tuhan, menjadi murid dan memuridkan adalah sebuah amanat yang sangat berisiko. Ya. Matius 10 ayat 16, saya akan bacakan Matius 10 ayat 16 di sini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, sadarilah bahwa keberadaan Bapak Ibu, saya dan saudara di muka bumi ini adalah musafir. Ya, jangan terlalu menyamankan diri kami di tempat ini. Karena kenapa? Karena tujuan hidup kami di sini bukan untuk sekedar bangun rumah, bahagia sama anak-anak, tua pensiun, sejahtera, mati masuk surga. Enggak cuma sekedar itu. Ya, tapi ada misi yang Tuhan sedang bebankan dalam kehidupan kami semua, ya, yang tadinya menjadi pekerjaannya Tuhan Yesus dan sekarang dipercayakan kepada kami semua. Tapi ketahuilah bahwa apa yang sedang Tuhan percayakan ini penuh dengan resiko. Ya, apakah Bapak Ibu mengambil bagian ini, apa yang sedang Yesus kerjakan dan Yesus pernah alami ini menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu juga? Bahwa kami hidup di dunia nggak cuma sekedar kami jadi jemaat. Ya, setiap kami ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk mulut kami berbicara, mata kami melihat dan tangan kami melakukan tindakan untuk orang-orang di sekitar kami supaya mereka bisa melihat ada kasih Kristus. Ya, bahwa keselamatan di dalam Kristus bukan hanya sekedar sebuah mitos, bukan hanya sebuah pengajaran-pengajaran yang dikatakan mereka sesat. Tapi sebuah realita yang kami sudah alami dan mereka juga berhak untuk alami. Ya, itu fokus Tuhan kepada misi. Selanjutnya, ada ilustrasi kalau tidak salah. Next. Ini logo dari CIA Bapak Ibu. Central Intelligence Agency. Ini merupakan badan detektif lah di Amerika seperti itu. Ya. Pekerjaannya menjanjikan, tapi resikonya adalah setiap personil mereka itu tidak boleh memberitahukan kepada keluarga mereka bahwa mereka anggota CIA. Karena itu berisiko sekali. Itu membahayakan keluarga mereka. Ya. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa detasemen militer yang ketika personil-personilnya diangkat di dalam satu kesatuan tertentu, di detasemen-detasemen tersebut, mereka tidak boleh memberitahukan kepada keluarganya kalau mereka adalah bagian dari orang-orang yang menangani perang, menangani keamanan terhadap terorisme dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena itu berisiko. Ya. Kami pun juga ada di dalam situasi yang seperti itu. Ya. Ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, resikonya adalah penolakan, resikonya adalah pengucilan. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara tetap menjalankan apa yang Tuhan sedang kerjakan ini dengan fokus yang benar, seperti bagaimana cara Tuhan berfokus dalam kehidupannya, saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh pujian tadi, Tuhan bersorak buat kita. Ya. Bersorak bukan karena kami berhasil jadi orang kaya, bersorak bukan karena kami berhasil punya gelar banyak, tapi karena kami berhasil menjadi orang yang setia menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Dan itu bukan hanya sekedar tanggung jawab hamba-hamba Tuhan, tanggung jawab pelayan-pelayan Tuhan, tapi menjadi tanggung jawab dari setiap Bapak Ibu semua. Dimanapun kami berada, ya, ada Mas Stephen di sini, ya, ketika sedang pergi merantau di Tabanan, ya, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan di sana, ya. Dimanapun kami berada, itu menjadi tanggung jawab pribadi kami masing-masing. Selanjutnya, ya, fokus Tuhan kepada jiwa. Nah, di sini ada permainan gramatika, ada
tata cara penulisan di dalam bahasa Yunani yang cukup unik Bapak Ibu. Alkitab mencatat hanya 2 kali Yesus mengamati, ya. Jadi fokus di sini saya ibaratkan orang yang fokus itu kan berarti dia memberikan pengamatan yang spesial, yang intensif, ya. Kalau Bapak Ibu sedang melihat sesuatu yang Bapak Ibu mau lihat tapi tulisannya nggak kelihatan, otomatis Bapak Ibu pasti kan memberikan pengamatan secara intensif, ya, secara khusus, serius gitu loh. Alkitab mencatat hanya 2 kali Yesus mengamati sebuah topik, dan topiknya itu sama, dosa kesombongan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 18, ya. Lalu Markus pasal 12 ayat 41. Mungkin ada yang bisa baca, Mas David, buka Lukas 10 ayat 18 Mas David. Lalu Mas Billy buka Markus pasal 12 ayat 41. Lukas 10 ayat 18 Mas David. Ya. Lalu Markus pasal 12 ayat 41. Ya. Oke. Sepanjang Injil Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenapa hanya 4 ini saja KL? Karena ya hanya di sini saja menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Dan pengamatan yang Yesus lakukan, ya, ketika Yesus sedang menatap dengan fokus, ya, itu hanya ditulis 2 kali, hanya di ayat ini saja. Menggunakan bahasa Ibraninya eteore, dari kata dasarnya theoreo, artinya observe, memberikan pengamatan dan mengamat-amati dengan sebuah analisa, ya. Hanya 2 ini saja, tentang bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang kejatuhan iblis karena kesombongannya. Yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus sudah mengamat-amati orang-orang yang sedang memberi persembahan di bait Allah, dan dia sedang istilahnya konteks selanjutnya mengecam orang-orang yang memberi dari kelebihannya, gitu ya. Hanya ini saja. Nah selanjutnya, next. Tapi saat Yesus melihat jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, ya, perhatikan, ketika pengamatan atau fokus yang Tuhan Yesus kerjakan, Yesus fokus hanya kepada 2 topik ini saja. Tapi ketika Yesus sedang melihat jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, ya, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang butuh pertolongan tangan kasihnya dia nggak pakai istilah mengamat-amati, ya. Di dalam Alkitab bahasa Yunani bahkan dituliskan di sana, Tuhan Yesus nggak pakai theoreo, Tuhan Yesus pakai idon. Idon itu artinya cuma stare at, cuma melihat, memandang, ya. Di dalam gramasi Yunani, theoreo memiliki tendensi yang lebih dalam ketimbang idon. Perhatikan, kenapa Tuhan Yesus hanya mengamat-amati sesuatu yang sifatnya dosa, tapi ketika Tuhan Yesus melihat orang yang butuh pertolongan, ketika Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang butuh jamahan tangannya dia, butuh mujizat, ya, Alkitab mencatatkan hanya pakai idon. Ya, selanjutnya. Saya jujur Bapak Ibu, saya ini enggak tidur semalaman. Karena saya melihat ayat ini dan saya merenungkan apa maksudnya. Kenapa di dalam gramatika Yunaninya seperti itu, ya. Dan rema yang bisa saya dapat, Yesus itu begitu tangkas ketika melihat kebutuhan jiwa-jiwa. Tapi dia mandang serius perbuatan dosa, ya. Apakah kami sebagai anak-anak Tuhan, ya, bukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus tangkas, maksudnya ketika ada orang-orang membutuhkan pertolongannya, Yesus gak harus mikir perhitungan, aku butuh apa ya, aku harus persiapan apa ya, aku harus korban apa ini, ada orang yang butuh pertolonganku, aku ruginya apa nih, waktuku terbuang, makananku, waktu jam makanku terbuang apa sebagainya. Enggak, Tuhan Yesus gak lakukan itu. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, Tuhan Yesus gak pakai perhitungan, Tuhan Yesus langsung kerjakan pelayanannya buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi perhatikanlah bahwa Yesus memandang serius perbuatan dosa. Jangan sampai kami jadi kebalikannya. Ketika ada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, kami mengamat-amati, kami memperhitungkan matang-matang, ya. Bukan matang-matang terhadap orang ini, tapi matang-matang terhadap diri kami, ya. Butuh pertolongan, ya. Ada orang yang harus dikunjungi malam-malam. Aduh saya ngantuk, motor saya kehabisan bensin, lain sebagainya, ya. Tapi ketika kita memandang dosa, bukannya dipandang sebagai sesuatu hal yang serius, tapi ketika ada orang menggoda kita dengan perbuatan dosa, gak ada pertimbangan, los aja.
Ya. Mari Bapak Ibu, kami melihat, kami merenungkan bagaimana Tuhan Yesus membangun fokus di dalam kehidupan dan pelayanannya. Ya. Sebagai Allah, tidak hanya sekedar hadir dan memasang label di bahunya sebagai Allah. Tapi dia menyadari bahwa ada pekerjaan Tuhan, ada misi Tuhan yang dipercayakan ke dalam kehidupannya untuk dia masuk ke dalam kerajaan dunia ini. Bukan sebagai sosok yang tinggi, yang besar, yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Tapi misi dari Bapaknya minta kepada dia untuk mengosongkan dirinya. Oleh sebab itu dia punya kesadaran untuk gak hanya sekedar aku sadar aku ini adalah pribadi Allah. Lantas habis itu saya tidak melakukan ini itu, saya tidak mempersiapkan diri saya, enggak. Yesus tetap fokus kepada imannya, membangun dirinya sedemikian rupa supaya dia siap untuk melewati setiap pekerjaan-pekerjaan, tantangan-tantangan yang sedang ada di depannya. Ya, Yesus juga fokus kepada misinya. Ya, sekalipun dia manusia, tapi dia tidak hanya sekadar memikirkan keperluan manusiawinya saja. Ya, aku punya saudara yang harus aku selamatkan. Bapak, biarkanlah aku untuk pergi dulu selamatkan Yohanes Pembaptis. Ya, dia saudara saya, enggak. Ya, Yesus tahu bahwa misinya di dalam kerajaan dunia ini adalah untuk memberikan keselamatan kepada semua orang, bukan hanya kepada satu orang. Ya. Dan fokus pelayanan Yesus bukan hanya sekedar kepada imannya saja, kepada misinya saja, ya, pekerjaannya saja. Karena ada banyak orang-orang yang sibuk bekerja tapi gak mikirin jiwa-jiwa di luar sana, ya. Tidak terkecuali saya kalau sudah kerja gak peduli orang, ya. Tapi Yesus juga membangun fokusnya kepada pekerjaannya, kepada pelayanannya, tapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Biar kiranya ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Milikilah kehidupan yang penuh fokus, ya. Karena Tuhan kita, Bapa kita yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, dia juga membangun kehidupan yang sama. Perjalanan hidupnya gak pernah main-main, perjalanan hidupnya gak pernah dia kerjakan setengah-setengah, semuanya dilakukan dengan maksimal, katakan Nelson dalam renungannya. Ya, fokus karena dia tahu keberadaannya di dunia ini sebagai apa, tujuan pekerjaan hidupnya di dunia ini sebagai apa, dan dia sadari bahwa ketika dia sanggup melewati semuanya itu, dia tahu bahwa pada akhirnya dia dan Bapa menjadi satu di dalam doanya di dalam Yohanes. Ya, keinginanku adalah supaya aku dan engkau menjadi satu, dan biarkan anak-anak rasul-rasul murid-muridku pun juga bisa menjadi satu dengan engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kami membangun komitmen kami di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa untuk membangun fokus itu tidak mudah. Jangankan fokus untuk perjalanan iman kami ikut Yesus, fokus kami untuk menerima informasi saja terkadang kami seringkali sulit. Kami jujur dengan diri kami, seringkali kami kadang susah konsentrasi karena pikiran kami mikirin ini itu banyak. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi perhatikanlah bahwa ketika kami menyadari kebutuhan kami tidak bisa dipenuhi oleh campur tangan kuasa lain. Kami sadar bahwa segala apa yang kami gumuli hanya bisa dijawab sama Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sekitar kami tahu mereka butuh pertolongan kami tahu mereka membutuhkan tangan Tuhan. Kalau kami menyadari bahwa memang hanya Tuhan saja yang juga bisa menolong mereka, saya percaya, saya yakin dan percaya, kami mulai membangun karakter Kristus seperti itu di dalam diri kami. Mari saya undang kami semua untuk bangkit berdiri, kami datang kepada Tuhan. Kami naikkan pujian yang tadi sebelum firman Tuhan, refnya saja. Saat kau perlu
Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kami ulangi pujian ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu, saat ku minta, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kami, jadikan pujian ini menjadi doa kami dan iman kami di hadapan Tuhan, bahwa ketika kami perlu pertolongan, Tuhan tahu segala apa yang kami perlukan. Segala apapun juga Tuhan yang kami minta, apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan Engkau mendengar kami. Saat menangis, yes Tuhan, kami percaya Engkau tahu Tuhan. Saat bersyukur, sekali lagi dengan kesungguhan hati kami, saat ku perlu Tuhan, Tuhan tahu. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis. Saya undang Bapak Gembala untuk bangkit bangun ke depan, maju ke depan. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan yang Tuhan berikan. Hanya taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Berhenti engkau memikirkan dirimu sendiri. Berhenti engkau hari-hari hanya bergumul dengan kekuranganmu, dengan masalahmu. Tapi mulailah bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan. Berhenti engkau mengasihani dirimu sendiri. Berhenti kau hanya bergumul dengan pekerjaanmu, masalahmu, anak-anakmu, itu enggak salah. Tapi kalau hari-hari hanya itu yang ada di pikiranmu, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup. Yang Tuhan mau engkau memberkati dan berbuah dalam kehidupan. Mungkin engkau bertanya hari ini, apa yang harus aku lakukan untuk aku menjadi berkat? Dimulai dari satu kata. Jangan pernah berpikir untuk dirimu sendiri. Mulai peduli dengan orang lain. Mulai peduli dengan orang lain. Tuhan taruh hal-hal khusus dalam hidup. Minta Roh-Nya untuk berbicara secara khusus. Dan yang kedua, berdoalah kepada Tuhan setiap hari dan berkata, Tuhan, jadikan aku berkat. Tuhan, jadikan aku berkat. Bagaimana caranya? Tuhan akan menuntun engkau ketika engkau tidak hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Buang egoisme. Buang egoisme. Masih ada Tuhan buka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku.
Ajar kami untuk peka akan suara-Mu. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Seberapa keberadaan kami, seberapa kemampuan kami mau menjalankan visinya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menciptakan kami ada di dunia ini untuk sebuah maksud dan tujuan Tuhan. Mampukan kami berjalan dengan visi yang dari Tuhan. Mampukan kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berhenti kami hanya memikirkan kekurangan kami. Berhenti kami hanya memikirkan masalah kami. Karena kami percaya ketika hidup kami berguna untuk orang lain. Ketika tangan kami mampu merangkul dan menggandeng orang lain. Di situ Tuhan akan bekerja untuk hidup kami. Di situ Tuhan akan menyatakan mujizatnya untuk kami. Ajar kami untuk berani memberi. Dan ajar kami mampu membuang egois kami Tuhan. Jadikan kami berkat. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami jadi berkat. Mampukan gereja ini berjalan dengan visi yang dari Tuhan. Kami tidak mau membesarkan gereja. Kami tidak mau hanya berpikir untuk bagaimana gereja ini besar. Tidak. Tapi gereja ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Berkati terus Rupin Tuhan. Jadikan Rupin ini berkat bagi orang-orang di Sukun Gempol. Berkati pengurus Rupin, Kak Sabar, Kak Samuel, Intan, Glory, Nelson, Friska, Fani, Lia, Sinta, Yulia, Valen, juga teman-teman yang lain yang memberi hidup mereka, memberi waktu mereka untuk mengajar. Tuhan menolong mereka. Aku percaya Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan di tempat itu. Biar nama Tuhan ditinggikan di tempat itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mampukan hamba-Mu untuk tetap menjalankan visi yang dari Tuhan. Ajari hamba untuk tidak hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Karena terlalu banyak yang Tuhan buat bagi hamba-Mu itu. Demikian juga dengan visi gereja untuk terus memberkati orang-orang di sekitar. Untuk membantu anak-anak sekolah dan memberi sembako. Untuk orang-orang yang berkekurangan. Mari Tuhan, aku percaya setiap janji iman misi yang sidang jemaat berikan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan misi ini. Dan aku percaya bukan hanya sampai di sini, tapi Ebenezer itu akan terjadi buat gereja di tempat ini. Kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri, Kau akan memperluas daerah pelayanan kami. Dan menjadikan gereja ini gereja yang melakukan visi Tuhan. Gereja yang berdampak bagi lingkungan. Gereja yang berdampak bukan hanya bagi jemaat. Bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Hamba memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Hamba mengangkat tangan memberkati pekerjaan mereka. Engkau menolong setiap usaha pekerjaan, setiap sidang jemaat-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Biar kaki mereka adalah kaki yang mampu berjalan untuk mengunjungi orang yang sakit. Kaki yang mudah untuk berjalan, mengunjungi orang-orang yang lemah, yang membutuhkan bantuan. Biarlah tangan-tangan sidang jemaat adalah tangan yang mau merangkul saudaranya, menggandeng saudaranya, dan tangan yang selalu memberi pertolongan dan memberi berkat bagi orang yang membutuhkan. Jemaat yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan atasmu, kelimpahannya, kecukupannya diberikan kepadamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi ku katakan, mengucap syukurlah dengan kondisimu. Sebab Allah punya rencana untuk hidupmu. Izinkan Dia mengerjakan hatimu. Izinkan Roh Kudus mengerjakan pikiranmu. Dan izinkan Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiranmu. Diberkatilah engkau dengan pekerjaanmu.
diberkati engkau dengan rumah tangga nikahmu, diberkati studimu, diberkati segala apa yang kau kerjakan lakukan. Tangan kuat Tuhan menyertai engkau. Dan seperti Tuhan menyertai Yosua sehingga Yosua dibuatnya beruntung dan berhasil, demikian juga tangan kuat Tuhan membuat engkau beruntung dan berhasil. Diberkati anak cucu menantumu, diberkatilah seisi rumahmu, engkau dan seisi rumahmu ada di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak terang. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Hamba mengucap syukur untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi. Aku percaya Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan, hamba menyerahkan kehidupan kami, sidang jemaat-Mu. Jikalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Anugerah dan kebaikan Tuhan akan menyertai kita sepanjang umur kita. Kiranya segala berkat-berkatnya akan mengiring engkau dan limpah bagimu sekarang sampai selama-lamanya. Maka apa yang sudah engkau dengar pada pagi hari ini, firman yang sudah engkau dengar pagi ini, terimalah, renungkan dan lakukan. Jika engkau baik-baik melakukan firman Tuhan, engkau akan menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Jika engkau dengan setia melakukan firman yang sudah engkau dengar, bersama kita menjadi anak-anak Allah. Teruslah lakukan firman sampai Dia datang menjemput kita. Maka bersama-sama kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Arahkan hatimu, tengadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus,
penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, tim musik WL Singer, Kak Samuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai dengan hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Saya tak pakai kacamata dulu, nggak kelihatan kayaknya ya. Puji Tuhan, ada yang baru datang. Kali pertama datang saya melihat ada ya Mas Sigit dengan Mbak Margareta. Iya, enggak salah ya saya ngomongnya. Ya, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, nanti saya kenalkan aja ya. Nah, puji Tuhan ya. Ini yang akan, kalau Tuhan izinkan, beliau berdua ini akan dilakukan pemberkatan di tempat ini ya, dalam proses pengurusan surat-surat pernikahan, dan ke depan minggu-minggu depan akan dilakukan katekisasi untuk mereka berdua. Kiranya kita terus bawa dalam doa supaya mereka diberkati dan menjadi keluarga yang diberkati. Lah pikirannya Pak Edi toh, sakinah mawaddah warahmah. Puji Tuhan, terima kasih ya Mas Sigit dan Mbak Margareta, selamat datang, selamat bergabung. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada yang baru datang kecuali Pak Setio Edi? Oh ya, ada Kak Nelson yang baru datang. Wah, puji Tuhan, anakku lanang balik ini ya. Sudah lama menghilang dari dunia persilatan ini. Puji Tuhan, akhirnya balik kandang Kak Stephen ya. Tuhan berkati masa depanmu nak, dan kiranya anugerah dan kebaikannya mengiring kehidupan Stephen. Terima kasih, ada jemaat baru. Ya, siapa? Senen, waduh ya. Agak kepelicuk soalnya saya biasa ngomongnya bahasa Madura Pak. Senen ya, puji Tuhan. Bersama papa mamanya terus diberkati dan tetap sehat dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Jurang buku, haleluya. Sampai ketemu juga nanti Rebu ya Bu. Ya gitu, Tuhan memberkati. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lihat agenda sepekan kita untuk kegiatan gereja. Monggo, yang mau nyampaikan? Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Tadi sudah melihat kan ya, ini menyaksikan pengumuman untuk satu minggu ke depan.
Jangan lupa saya mengingatkan lagi kaum wanita ya, jam 5 sore. Semua untuk kita jam 5 sore semuanya ya. Kalau untuk gereja GSJA yang lain di wilayah 4 hanya pengurus saja. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf tadi saya sama Mas Teguh kebetulan ada telepon dari lapas karena tidak ada yang melayani. Jadi harus Pak Teguh sebagai koordinator lapas. Gitu saja. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.